Shalom, kami dari kelompok 7, mata kuliah dasar-dasar penyuluh, dosen pengampu Bapak Andianus Nababan MPD. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi penyuluh agama, yaitu ada pengertian, fungsi, dan tujuan. Dan sebelum kami menjelaskan dari kelompok kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Peterson Warulu. Saya Ruta Agustina Marpao. Saya Zakaria Nababan. Nah, sekarang dijelaskan langsung oleh teman kami Ruarta Marpao. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi penyuluh agama Kristen. Komunikasi penyuluh agama Kristen adalah proses berbagai informasi, ajaran, dan nilai-nilai agama Kristen kepada individu atau kelompok dalam upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang iman Kristen, moralitas, dan praktik-praktik keagamaan. Ini melibatkan penyuluhan, diskusi, dan komunikasi antara penyuluh agama Kristen dan masyarakat atau jemaat mereka untuk mempromosikan pemahaman, pertumbuhan spiritual, dan penerapan ajaran Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalin keharmonisan di antara hubungan manusia dengan sesamanya, dibutuhkan nilai-nilai atau aturan hidup yang perlu ditaati secara bersama-sama. Dalam hal ini, komunikasilah yang bersinggungan dengan kehidupan, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia memerlukan orang lain dalam menjalin kehidupan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk individu, sekaligus makhluk sosial dan menjalani kehidupan bersama sebagai bagian dari masyarakat. Komunikasi adalah hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap orang. Komunikasi berbeda dengan berbicara. Komunikasi memiliki tujuan dan memiliki strategi atau cara untuk mencapai tujuan dari komunikasi tersebut. Dalam komunikasi ada feedback atau respon yang diterima oleh si penerima pesan. Komunikasi bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi juga masih terbagi lagi sesuai dengan tujuan komunikasi itu sendiri. Sebagaimana dituliskan oleh Julman bahwa ada yang disebut strategi, metode, dan teknik komunikasi. Ketiga hal ini penting dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang penyuluh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kami. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yang saya jelaskan, yaitu tentang mengenai pentingnya komunikasi bagi seorang penyuluh. Dari pengamatan kita seorang penyuluh, komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang penyuluh, apalagi nanti kita masuk dalam sebuah lapangan. Nah, karena komunikasi ini contohnya kita menggunakan ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal. Nah, jika kita memiliki suatu tujuan dalam sebuah masyarakat itu, kita suruh mereka, kita harus menggunakan dua komunikasi tersebut. Nah, jika mereka tidak mau menerima komunikasi verbal secara langsung, maka kita harus menggunakan komunikasi secara non-verbal, yaitu menggunakan gerakan tubuh. Kita harus menjadi contoh bagi mereka. Dan ada juga tantangan dalam komunikasi penyuluh agama Kristen ini juga. Itu yang pertama, perbedaan pemahaman. Nah, perbedaan pemahaman ini antara individu dengan individu yang satu, di mana individu itu berbeda pemahaman terhadap individu yang satunya. Dan yang kedua itu bahasa dan kosakata. Nah, dalam bahasa dan kosakata ini juga adanya perbedaan. Contohnya dalam perbedaan suku adanya perbedaan bahasa. Nah, dan yang ketiga juga adanya perbedaan budaya dan latar belakang. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan dalam menggunakan komunikasi penyuluh agama. Karena jika dalam berbeda budaya, ini sebuah tantangan karena kita harus mengetahui lebih detail lagi seperti apa budaya tersebut. Nah, dan yang keempat yaitu tantangan generasi. Nah, tantangan ini juga tergantung tentang generasi turun-temurun pada nenek moyangnya. Seperti apa sih yang dia sampaikan kepada generasinya pada zaman-zaman dulu. Dan ada juga yang kami jelaskan di sini, yaitu tentang penyuluh agama dapat menghadapi tantangan. Nah, tantangan yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga cara menghadapinya. Yang pertama itu menyesuaikan pesan. Nah, dalam sini kita harus sebagai penyuluh agama, sebagai seorang penyuluh nanti yang akan menyuluh di tengah-tengah masyarakat, kita harus menyesuaikan pesan. Contohnya, kita harus menyesuaikan diri terhadap orang. Kita harus tahu seperti apa sih seseorang itu, dia suka seperti apa, dia seperti gayanya seperti apa yang dia suka terhadap kita. Dan yang kedua itu berdialog dan mendengarkan. Nah, dalam sebuah permasalahan nantinya kami seorang penyuluh kan datang ke
masyarakat karena adanya sebuah konflik. Nah, adanya itu berdialog dan mendengarkan. Kita harus sebagai penyuluh, kita harus mendengarkan apa sih permasalahan tersebut. Jangan kita membantang pendapat-pendapat dari individu yang memiliki konflik tersebut. Dan yang ketiga itu memanfaatkan media yang sesuai. Nah, di sini kita harus memanfaatkan media yang sesuai karena dengan adanya media kita juga gampang mencari apa sih arti ini, apa sih tujuan ini, apa sih fungsi ini. Dan yang terakhir itu mendorong pemahaman lebih lanjut. Nah, dalam sini kita harus mendorong pemahaman lebih lanjut. Contohnya kita memiliki tujuan yang maksimal. Nah, kita harus memiliki dorongan supaya tujuan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, sampai di situ hasil dari penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam. Baiklah, saya akan menunjukkan penjelasan dari kamar saya. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah hal yang paling umum dilakukan dalam kehidupan. Komunikasi ini memiliki tujuan mengajar, membujuk, ataupun mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai pesan dari dan isi pembawa pesan atau komunikan. Tapi sadar sesungguhnya setiap hari masyarakat biasa melakukan komunikasi persuasif ini sebagaimana dijelaskan oleh Dedi Mulyana. Istilah persuasif bersumber dari perkataan Latin persuasio yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Persuasif adalah sebuah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasif merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seorang baik secara verbal maupun non-verbal. Persuasif bisa dilakukan secara rasional dan emosional. Komunikasi ini kerap juga dilakukan oleh para penyuluh demi mencapai tujuan penyuluh dan teriakannya atau laksanakannya program yang telah disusun. Memang dalam kenyataan segala sesuatu yang dikerjakan secara online bisa saja mengalami hambatan, dan ini juga bisa terjadi dalam komunikasi yang dilakukan dalam bentuk digital ketika signal lemah atau jaringan terganggu. Komunikasi juga mengalami hambatan dan masalah. Ini memerlukan penanganan segera. Webinar yang dilaksanakan oleh Prodi PPI akan terhitung sebagai bagian dari program pembangunan suasana akademik dalam bentuk seminar ilmiah, merupakan bentuk komunikasi melalui digital yang bertujuan memberkati para penyuluh yang ada di seluruh tanah air. Seminar ilmiah yang diselenggarakan dengan menggunakan media digital ini merupakan bentuk nyata upaya yang dilakukan supaya para penyuluh siap dengan segala kemungkinan yang ada di lapangan pelayanan. Komunikasi dapat dilakukan melalui digital, dan ini memungkinkan banyak orang di berbagai daerah bisa terkoneksi tanpa harus hadir di satu tempat. Inilah salah satu kelebihan di zaman ini yang bisa dipakai untuk memudahkan pelaksanaan tugas pelayanan. Pelaksanaan komunikasi melalui digital juga tidak terlepas dari etika, di mana pihak yang terlibat dalam komunikasi ini perlu benar-benar memperhatikan etika komunikasi, termasuk undang-undang yang mengatur hal tersebut atau Undang-Undang ITE. Kesimpulan, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, komunikasi penyuluh agama Kristen adalah tata nilai yang harus dipenuhi oleh para penyuluh dalam melakukan komunikasi dengan kelompok binaan, yakni adanya sopan santun, menjaga perkataan, tetap efektif dan efisien dalam komunikasi, menghargai orang lain, menghindari bicara berbohong, menghindari perkataan kotor dan yang menghina atau merendahkan pihak lain. Yang kedua, bahwa komunikasi ini sangat penting untuk dilaksanakan, sebagaimana komunikasi merupakan hal yang penting dan vital dalam pelaksanaan tugas penyuluhan. Komunikasi juga adalah hal yang perlu dijaga dan dilaksanakan. Ini terkait dengan kehidupan sebagian dari umat manusia yang terkait dengan pelayanan sesuai profesi yang dipilih, yakni sebagai penyuluh. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata yang saya ucapkan pada saat presentasi ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.